Halo pemirsa, selamat bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Dan buat kalian semua senantiasa sehat, rezeki berlimpah, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak. Kemarin saya melihat dari akun YouTube-nya Kang Heri Susanto, di mana ada percakapan dengan Pak Ahmad Taufan, kuasa hukumnya Danu, yang mengatakan, tapi di sini saya melihat Dex Jabar saja ya. Saya baca langsung di poinnya ya, dari Dex Jabar. Karena Dex Jabar ini kan ada tulisannya, jadi saya bisa membaca dan tidak salah ngomong. Langsung kepada poinnya. Prinsipnya, siapapun yang minta bantuan akan kita bantu dan kita bela. Apalagi kita sekarang sudah sama-sama masuk pusaran kasus Subang. Kita punya tugas, visi, dan misi yang sama untuk bagaimana caranya kasus ini segera terungkap, kata Ahmad Taufan, kuasa hukumnya Danu. Selanjutnya, Ahmad mengatakan selain siap membantu saksi-saksi lain dalam kasus Subang yang meminta bantuan hukum seperti Wahyu, dirinya mengatakan bahwa tim ATS tengah menyusun kronologi ibu dan anak di Subang. Jadi bisa dikatakan pengacaranya Danu ini, Pak Ahmad Taufan, pintu terbuka lebar jika Wahyu siap atau butuh bantuan hukum, dia siap untuk merangkulnya. Seperti itu ya, kalau saya tangkap dari berita yang sudah saya bacakan itu. Saya lanjut, nanti kalau sudah jadi, kami undang Danu dan Heri Susanto di kantor. Kita sama-sama sampaikan kronologi versi kita. Kalau sudah sepakat, nanti kita kirimkan ke Presiden Jokowi, Kapolri, dan Kapolda, tuturnya. Menurut Ahmad Taufan, kronologi kasus peristiwa ibu dan anak di Subang tersebut berisi asumsi dan dugaan dari tim ATS. Syukur-syukur menjadi tambahan petunjuk kepolisian, jadi kita nggak usah cuap-cuap di media, ujar Ahmad Taufan. Pernyataan kuasa hukumnya Danu yang membuka pintunya lebar-lebar kepada Wahyu ini ada kaitannya dengan cuitan Pak Rohman, kuasa hukumnya Yoris dan Danu, yang sudah mencurigai Wahyu, ya, yang sudah mencurigai Wahyu, dikarenakan dia berpikir saat Yoris dan Pak Yosep sudah mengaktifkan kembali yayasannya, sekolahannya, si Wahyu ini malah mengundurkan diri dengan alasan yang nggak jelas. Menurut Pak Rohman seperti itu. Makanya dari pihak kuasa hukumnya Danu membuka pintu lebar-lebar jika Wahyu ini butuh pendampingan hukum. Jadi bisa dikatakan akan merangkul Wahyu jika memang Wahyu ingin bergabung dengan timnya Pak Ahmad Taufan dalam membuka peristiwa kasus ini. Dan Pak Ahmad Taufan juga mengatakan akan menyusun kronologi versi dari ATS yang berisi petunjuk-petunjuk dan asumsi-asumsi kronologinya yang akan dikirimkan kepada Bapak Presiden. Sebenarnya kasus ini kalau menurut saya sudah dalam pantauan Bapak Presiden. Dikarenakan pada waktu kasus ini masih ditangani Polres, ada petugas BIN yang datang saat Danu diperiksa kala itu. BIN ini bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden. Jadi saya rasa Bapak Presiden ini sudah memantau kasus ini, sudah mungkin ya dari BIN ini sudah memberi laporan kepada Pak Presiden. Mungkin pendapat saya seperti itu. Nah, kalau masalah yayasan, sebenarnya saya ingin cerita tentang hidup saya dulu ya. Saya dulu bekerja di bank selama 20 tahun. Nah, setelah lama kerja di bank, akhirnya kan juga capek, perjalanan jauh, akhirnya saya beralih profesi. Akhirnya saya memutuskan untuk usaha kantin di sebuah sekolahan SMK yang dinaungi oleh sebuah yayasan.
Saya di kantin itu nggak lama karena kemudian ada musim COVID yang pada akhirnya saya tinggalkan ya, karena sekolahan juga sudah diliburkan. Dari saya berjualan di kantin itu, saya mengetahui banyak hal tentang konflik di yayasan vs sekolahan tersebut. Biasanya konfliknya karena keuangan dan sakit hati. Yayasan yang saya omongkan di sini lebih besar daripada yayasan Pak Yosep. Yayasan ini berdiri, saya sudah sekolah SD ini sudah ada yayasan ini. Menaungi 2 sekolahan, yaitu sekolahan SMK dalam hal akuntansi dan SMK dalam hal teknik mesin dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan besar yayasan di mana saya membuka kantin di situ. Banyak cerita-cerita yang saya dengar di situ dan saya ingin ceritakan kepada kalian. Semoga ini bisa menjadi clue dalam peristiwa ini. Yayasan ini dikelola oleh keluarga. Dan sebenarnya yayasan ini didirikan oleh banyak orang. Tapi pada akhirnya nggak tahu ceritanya gimana, dan yayasan ini lebih condong kepada satu keluarga. Permasalahannya timbul karena masalah keuangan dan sakit hati. Di mana yang saya dengar menurut versi dari yayasan ini kecewa karena pihak sekolahan kalau melaporkan keuangan ujuk-ujuknya merugi. Alasannya murid yang belum membayar SPP yang tertunggak. Karena kesal dan tidak percaya, yayasan ini pada akhirnya memantau dari perputaran uang di sekolahan tersebut. Nah, terus yang menjadi kecewanya lagi saat hari raya kan biasanya ada bingkisan-bingkisan. Uang dari mana pihak sekolahan ini bisa memberikan bingkisan kepada para karyawannya tanpa sepengetahuan yayasan? Padahal yayasan juga sudah menyiapkan bingkisan sendiri untuk para karyawannya. Ramelah di sini, ada kecurigaan. Apalagi kalau saya lihat di Google, bos yang saat ini turun, yang mempunyai wewenang untuk mencairkan bos itu adalah pihak kepala sekolah, bendahara, dan beberapa orang yang ditunjuk, ya, beberapa orang yang ditunjuk. Jadi di luar dari yayasan. Nah, makanya di sini kalau yayasan Pak Yosep ini kan kepala sekolahnya pihak luar. Nah, ada hal-hal yang riskan terjadi di dalam kondisi yayasan ini. Yayasan vs sekolahan jadinya. Di sini, bos bantuan yang masuk lewat ke rekening Amel. Pihak kepala sekolah jika ingin ada pencairan dari bos tersebut harus melalui Ibu Tuti sebagai bendahara. Dan segala laporan keuangan dari sekolahan tersebut harus dilaporkan juga kepada pihak yayasan. Dari Yoris, Ibu Tuti, dan Amel, sekalipun Yoris sebagai ketua umum yayasan, saya lebih cenderung kepada Ibu Tuti dan Amel dalam mengelola yayasan ini. Jadi, ibaratnya ketegasan Yoris dalam hal ini masih kalah dengan ketegasan Ibu Tuti. Mungkin karena hal itu akan ada timbul konflik-konflik di mana sudah tidak ada kepercayaan lagi antara yayasan dan kepala sekolah, ya, dan kepala sekolah pihak sekolahan. Jadinya ketika ada konflik, mau nggak mau ngomong itu juga sengol, ya, juga nggak begitu harmonis, bisa dikatakan seperti itu. Mungkin hal ini juga bisa menjadi clue dalam peristiwa ibu dan anak di Subang ini. Apalagi kalau menurut pemberitaan sekarang, pihak kepolisian lebih ke arah mencari seseorang yang
di sketsa wajah tersebut. Karena mungkin dari pihak Pak Yosep, Yoris dan Danu sudah diubek-ubek polisi, tapi belum menemukan alat bukti yang kuat. Sehingga Bapak polisi beralih untuk mencari siapa yang ada di sketsa wajah tersebut. Sketsa ini menurut saya didapat dari kesaksian sopir angkot. Nah, kalau kalian sudah melihat prediksi saya dari awal, pasti juga sudah mengetahui jika saya pernah memprediksi sopir angkot ini dan kesaksiannya bisa membuka tabir ini. Ya. Dan itu sudah terbukti saat ini, di mana Bapak polisi lebih mencari siapa sketsa orang ini. Nah, pihak polisi mengeluarkan gambar ke masyarakat agar masyarakat mau membantunya jika ada orang-orang yang menyerupai di sketsa tersebut. Sayangnya, sketsanya tampak belakang. Dan saat ini banyak sekali anak muda yang memiliki model rambut seperti itu. Nah, ketika nanti sketsa wajah ini tidak ditemukan, apakah kasus ini akan berlarut-larut, tidak ada tindakan lain dari pihak kepolisian untuk mengungkap? Ini yang menjadi kita was-was ya. Karena Bapak polisi sudah menyerahkan kepada masyarakat sketsa wajah tersebut, minta bantuan pada masyarakat agar mau membantu barangkali menemukan sosok yang dimaksud ini dan segera melapor. Dan ketika masyarakat tidak bisa menemukan, apakah akan buntu peristiwa ini? Semoga tidak ya, semoga tidak. Harapan saya semoga tidak. Nah, orang yang di sketsa wajah tersebut tentunya pihak kepolisian sudah memiliki bukti-bukti yang kuat, makanya mengejar sosok ini. Dan ketika sosok ini nanti ketangkap, pastilah dia akan bercerita siapa gengnya di sini. Dan tentunya saya rasa ada orang dalam, karena bisa leluasa di rumah tersebut. Tapi juga pendapat saya ini bisa salah ya, dikarenakan rumah tersebut adalah kantor dari yayasan. Orang bisa hilir mudik ke kantor tersebut, apalagi rumahnya juga tidak besar. Pastinya setelah sering ke rumah tersebut akan mengetahui kelemahan rumah tersebut di mana, barang-barang diletakkan di mana. Pasti sudah mengetahui. Ya. Pasti sudah mengetahui. Namun di sini ada beberapa sidik jari atau barang bukti yang ada kaitannya dengan Pak Yosep dengan Danu. Nah, Pak Yosep dengan Danu inilah yang awal-awalnya banyak disorot oleh masyarakat, karena Pak Yosep ada bercak darah di kancing baju dan celana kalau nggak salah. Terus yang Danu ada putung rokok, juga ada sidik jari di mobil Alphard, juga digonggongi anjing. Tapi masalah gonggongan anjing ini Danu beralibi karena disuruh banpol. Sedangkan saksi yang melihat Danu masuk ke TKP itu adalah saksi-saksi dari sekolahan. Padahal sekolahan dan pihak yayasan itu sangat riskan terjadi miskomunikasi dalam hal proses pendidikan, ya, dikarenakan masalah keuangan. Riskan sekali terjadi masalah itu. Jadi guys, saya di sini nggak ingin prediksi, cuma ingin mengatakan itu sesuai dengan apa yang pernah terjadi atau apa yang saya ketahui selama saya membuka kantin di sebuah SMK. Konflik-konflik banyak terjadi antara yayasan dan pihak sekolahan. Saling mencurigai, apalagi saat ini pemerintah sudah memberikan bantuan operasional sekolah. Kalau zaman dulu kan belum ada. Zaman dulu belum ada saja sudah ada konflik. Apalagi sekarang sudah ada kucuran bantuan operasional sekolah. Tentunya
ada kecemburuan sosial di sini yang bisa memicu adanya sebuah pertengkaran. Mungkin bisa menjadi clue dari kasus ini, dan semoga cepat terungkap siapa yang menjadi dalang dari semuanya ini, otaknya, dalang dan lain sebagainya. Dan semoga Ibu Tuti dan Amel tenang di alamnya. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.